Marilah kita belajar supaya kita hidup dalam yang benar itu seperti apa. Amin kok? Amin. Betul, untuk membangun kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan, tidak sia-sia. Kita segumuli ini dengan baik, kita percaya dalam pekerjaan dan dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara semua, shalom. Dalam sukacita kita di malam hari ini, paling tidak untuk 2 malam nanti ke depan, kita diberi tema ini. Bangkit orang-orang benar. Bangkit orang-orang benar. Untuk itu maka saya pilih satu ayat saja dari surat pertama Petrus pasal 2 ayat 2. Mari kita buka Alkitab. Pertama Petrus pasal 2 ayat 2, yang sedapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu namanya. Ya, baik. Karena hanya ada satu ayat, pertama Petrus pasal 2 ayat 2, mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Shalom. Bangkit orang-orang benar. Kalau kata itu bilang bangkit, berarti itu ditujukan kepada yang tidur. Yang kalau bilang bangkit, itu ditujukan kepada yang mati atau tidur? Mati. Atau tidur sampai mati. Yang paling pertama, saudara, bangkit ditujukan kepada mereka yang mati. Pak Pendeta, kami di sini hidup-hidup semua. Yo, saya melayani di Sabu dan satu saat saya tanya anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Don jawab begini, Bapak, orang hidup itu bisa pergi gereja Bapak, tapi orang mati tidak bisa pergi gereja. Amin. Oh, memang betul. Tidak ada orang yang semati pas hari Minggu kita belum kubur, jadi dia bilang, bos saya pergi gereja dulu. Kan tidak ada. Betul kan? Ya. Tapi kemudian saya bilangin anak dong, kamu ngomong yang betul. Kenapa? Jadi kamu mau bilang kamu pun bapak mama yang sone pergi gereja itu don sumati? Ini pendeta-pendeta gemit ini kalau mau kubur orang mati, ada satu ayat ketika sampai di lubang kubur itu dan bilang begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Siapa yang tinggal di dalam Tuhan, siapa yang percaya kepada Tuhan, akan hidup sekalipun dia sudah. Tetapi yang tinggal di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah mati. Sesungguhnya dia sudah mati. Saya mau tanya, kita di sini hidup semua? Oh, makanya gereja penuh terus. Karena yang bisa pergi gereja tuh yang hidup atau yang mati. Berarti ini rajin gereja semua. Kenapa yang lebih banyak malam hari ini mama-mama semua? Ini mama janda semua. Ini mama janda. Tidak. Teh bapak. Ya, ada bapak juga. Ya, saudara-saudara, anak sekolah minggu juga tahu kalau yang hidup bisa pi gereja. Yang tidak hidup itu yang tidak pi. Yang kedua dan bilang begini, Bapak, orang hidup itu bisa makan Bapak, tapi orang mati tidak bisa. Betul?
Yo, tidak ada orang yang semati 3 hari kita belum kubur tuh dia bilang, "Hei, bubur jual." Yang mati tidak bisa makan. Amin kok. Tapi saudara-saudara, saya pun istri ini ibu pendeta tinggal di Air Nona dekat Kapadala. Tahu Kapadala? Itu apa itu? Itu tempat apa? Coba pi tanggal 24 Desember, 31 Desember. Itu menarik. Itu di tempat itu, di kuburan itu penuh dengan makanan. Kalau dia pun bapak biasa makan siripinang, dia bawa pinang alor yang besar begini. Kalau dia pun mama biasa makan daging ayam, dia panggang memang ayam 1 ekor. Kalau dia pun bapak biasa minum sopi, dia bawa Jenever, kok dia bawa setengah gelas. Sisanya dia yang minum itu. Ya, saya mau tanya nanti siapa yang bangun kau minum? Ya, gitu. Di sini juga ada yang begitu kok. Ada. Ini mulai ini. Saudara, karena itu kalau orang tua masih hidup, bangkit sudah kopi layani orang tua. Amin kok. Jangan tunggu orang tua sumati baru dia bawa babi besar 1. Itu juga utang. Sampai sana sengaja pukul babi pun perut. Lihat dia bawa babi ini. Jemaat. Orang tua masih hidup itu perhatikan. Beli kasih dia jas, kasih memang kas pakai memang sepatu. Amin kok. Ini orang tua masih hidup, dorang kas tengah bab tua pakai yukensa. Pas bab tua mati dong kas pakai jas. Aduh. Orang tua masih hidup dong kas tengah bab tua jalan kaki kosong sampai jari dong tabala begini. Pas orang tua mati dong beli sepatu kas pakai. Dulu yang sepatu posisi begini dong tidak kas pakai. Sekarang sepatu posisi begini baru dong kas pakai. Mau naik begini pi surga, masih ada harga lain di belakang sini. Aduh, yang hidup itu yang kita perhatikan. Amin kok. Di sini perhatikan orang tua dong baik-baik kok. Kenapa suara mulai hilang? Aduh, itu orang mati itu. Ketiga, anak sekolah minggu di Sabu bilang begini, Pak Pendeta, orang hidup itu bisa beromong Bapak, tapi orang mati tidak bisa beromong. Betul? Betul? Memang betul, tidak ada orang mati bisa beromong. Kalau ada orang mati bisa beromong, pasti pas dia mati. Kalau kita mau pergi buka di Pumpakian, pasti pas buka-buka, wah! Tapi kan orang mati tidak bisa omong. Amin kok. Tapi saudara tahu, saya keliling-keliling ini negeri ini. NTT saya keliling semua. Desa, kota, segala macam saya keliling. Besok pagi-pagi saya suka mau mere lagi. Banyak jemaat datang kepada saya bilang begini, Pak Pendeta, yo, tadi malam nenek ada datang. Udah saya tanya, siapa pun nenek? Kita pun nenek Bapak. Nenek tinggal di mana? Kita hari nenek tinggal sini Bapak. Sekarang nenek sumati. Yang betul orang mati bisa ngomong kok tidak? Bisa kok tidak? Tidak kok bisa? Tidak bisa. Nah yang tadi malam datang tuh siapa pun nenek? Itu siapa pun nenek itu? Terus kita tanya, nenek datang bikin apa? Nenek datang kasih tahu nomor KP. Di sini ada yang biasa main KP? Ada? Laki-laki kok perempuan? Dong ada di sini pakai baju warna ngomong sah ini tunjuk isi KP don cakar-cakar kita kira dong ada ujian paket A. Aduh memang bahaya. Bayangkan masih banyak orang Kristen kalau pi kuburan itu sampai dia bilang Shalom, kami sudah datang. Hai. Untuk bebas dia bilang selop, yang dimati itu tidak bilang omong deh. Jadi saudara itu bagian yang pertama. Jadi anak sekolah minggu saya tahu begitu. Nanti sebentar kita renungkan lebih bagian ini. Tapi saya mau antar kita, dia bilang begini. Oh! Kamu diam. Kamu sekali lah. Oke, lanjut. Saudara, dia bilang begini, jadilah seperti anak yang baru lahir.
yang selalu merindukan minum susu yang murni. Kalau saudara ingin bangkit di dalam nama Tuhan, matilah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita pun tema bilang benar. Jadi kalau mau bangkit, bangkit yang benar. Bukan bangkit yang salah. Yang benar itu. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Amin kok? Amin. Banyak orang merasa tinggal di dalam kebenaran, tapi belum tentu. Itu bukan susu yang benar itu. Saya suka bilang begini, baru 2-3 hari lalu saya berkhotbah tentang kebenaran. Saya bilang, benar dan betul sama kok beda. Benar dan betul sama kok beda. Beda kok sama. Beda. Sama kok beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Dia pun tulisan beda, dia pun arti sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti Beda. tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi Kebetulan. masih sama artinya? Beda. Beda. Beda nah. Beda. Revoa. Kebenaran dan kebetulan itu beda. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita ikut ibadah penyegaran iman di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kebenaran. Saya kira memang kebetulan tidak bikin apa-apa nih yang tidak. Ini kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, kebenaran atau kebetulan? Amin. Kalau Tuhan tuh kebenaran semua. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kebetulan. Kebetulan. Saya lihat saudara mulai ragu-ragu ini. Saudara lihat ya, sekarang ini banyak orang tidak percaya lagi bahwa kulit hitam itu benar, kebenaran. Yuk, semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan kita untuk ambil keputusan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit Hitam. akhirnya setiap kali kulit putih berdiri di muka, yang kulit hitam dong akan begini. Dia kegelisah karena kok di baju ada ibu-ibu kok nona-nona Ibu-ibu. dong ada di sini. Ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam Menjadi hitam. jangan harapkan. Menjadi putih. Mau pakai okir juga tidak bisa. Mau pakai pemutih juga hanya di muka sabapa. Leher di bawah gelap lagi dan saudara akan jadi tersiksa. Yo, kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Yakin? Betul-betul? Nah, saya ragu ini. Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati pelayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu mungkin karena lurus kita belai terlalu enak ya. Mungkin karena lurus balicin lah. Kita bilang sayang, itu biasa, saya tidak dapat lah. Yang keriting itu menarik kalau dibelai. Sayang lagi. Dapat lah. Jangan gelisah hanya karena rambut keriting. Amin kok. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang ini, saya mau kasih tahu, saya ingatkan kembali, kan saya pernah khotbah ini di pasar ikan. Saya mau kasih tahu saudara dengar. Banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran, tapi belum tentu dia hidup dalam kebenaran. Belum tentu. Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Pertama, kebenaran itu berdimensi legal. Legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu tidak benar dan Tuhan tidak suka itu. Jadi kalau mau bangkit, bangkit dalam jalan yang benar. Kalau mirip-mirip terus, itu serius. Saudara, ini sama kayak kita naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya? Siapa punya? Selunas. Oh, itu juga beli harus sampai lunas dong. Jangan baru beli pertama tiap hari di dealer. Nanti pas mau tiap bulan ini yang orang dealer yang datang terus. Jangan juga. Benar. Nah, kalau kita naik motor, pakai helm, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada,
kaca spion ada operasi lalu lintas di katedral, berani pergi kau tidak? Berani, kau ikut aturan. Tapi coba kalau SIM tidak ada, tidak pakai helm, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, dong operasi di situ berani pi? Berani? Kau bilang om polisi. Tadi ikut saja. Kalau kita pakai helm, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, semua ada. Dong operasi di katedral, kita pergi. Sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa lo putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Nantang. Kebenaran tuh begitu. Kalau bangkit yang benar tuh ikut aturan. Amin kau. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi moral, moralitas. Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Kenapa? Yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Salam tangguh. Saya berkhotbah di semua bank yang ada di Kupang ini. Saya bilang ini ibu-ibu, nona-nona di bank dong. Ibu-ibu dong cantik-cantik semua di bank. Mau lihat jauh, kau lihat dekat dong cantik-cantik betul. Dong pakai pakaian gagah-gagah. Kerja di ruangan ber-AC lagi. Wih, dong sopan-sopan. Kita pi itu bang itu hampir-hampir kita tidak mau pulang. Kita mau lihat sendon. Kita baru naik tangga terakhir dong. Saya bilang, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Bagus tuh. Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun pagi lihat dia punya suami baru bangun, dia langsung bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Ada yang berani bilang begitu? Ya saudara-saudara, memang makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk bukan untuk. Nah, itu penting itu. Ini saya mengajar ilmu berkhotbah, orang tanya saya, pendeta, yo, khotbah yang baik itu yang ke mana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis, kau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Kau omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain, karena ada orang yang bukan sekedar omong lain, bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Ya saudara, kalau ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Pikiran lari pilihan tempat, omong lari pilihan tempat, tindakan lari di weba ada. Dia ada di dalam laut, kok di darat? Oh di darat, kira di dalam laut. Oke, 3. Kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa saya harus solidar dengan ibu? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu solidar dengan saya, mengambil bagian dalam penderitaan. Sehingga kasih itu mesti dinyatakan dengan baik. Tidak pilih-pilih kasih. Wah, ini ada yang tukang pilih-pilih kasih kok. Ada. Laki-laki kok perempuan. Fam. Oh itu pitanya faham lain. Lama-lama sutanya suku ini. Ini tambah masalah. Nah, saudara lihat. Ini kalau sudah ada di kita, baru kita mau sekarang hidup sebagai orang benar. Saudara tahu, orang-orang benar itu sesungguhnya bukan karena dia benar. Dia dibenarkan oleh Tuhan. Dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu, kasih yang besar itu membenarkan kita. Supaya kita tinggal di dalam kebenaran yang tadi saya bilang itu. Supaya di mana kita ada, sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Amin kok. Sekarang saya mau sampaikan pada saudara, kalau orang benar yang tadi dibenarkan oleh Tuhan itu tidak ada di semua lini kehidupan, saudara akan membiarkan orang-orang yang tidak benar yang akan menjadi peran penting dalam semua lini. Karena itu orang-orang benar ada persaingan di RT, ikut dari ketua RT.
jadi ketua RW. Jadi apa lagi? Oh, jadi itu sudah pokoknya jangan. Kalau kita tidak mau ikut, kita kasih tengok orang lain yang ikut. Ketika kebijakan atau segala-segala tidak pas dengan siapa suruh yang benar tidak mau pergi. Mau marah-marah sah. Nah, itu dulu titik di situ. Supaya susu yang benar itu yang kita mau pakai. Kan dia bilang, anak-anak yang baru lahir membutuhkan apa? Susu yang murni. Itu murni betul-betul kebenaran itu murni. Tidak usah campur-campur lagi. Sama tanya kita, ora rote, ora sabu. Pernah minum tuak? Tuak itu manis kok tidak? Karena dia manis itu, maka kita minum habis kita bilang, betul kah? Iya, tapi kalau kita mulai tambah ramuan sedikit, akar-akar sedikit, tambah dengan yang sedikit-sedikit, itu minum habis tidak bisa bilang, itu minum habis akan bilang, di Weba ada kok. Itu bab tua dong ada di sini. Coba tunjuk itu bab tua itu. Di sini ada kok. Siapa pun bapak, coba angkat tangan coba. Aduh. Ada dua lebih ke mana juga angkat tangan. Oke. Baik saudara, anak-anak itu dia butuh susu, bukan dia butuh sopir. Paulus nasihat Timotius itu sakit lambung. Dia bilang, Timotius, makanya dia minum air putih saja. Minum sedikit untuk membantu pencernaan, menyembuhkan. Minum sedikit, bukan sedikit-sedikit minum. Minum sedikit dan sedikit-sedikit minum tuh beda kok sama. Lebih banyak yang mana? Minum sedikit atau sedikit-sedikit minum? Kamu juga tahu? Ini kita mau bangkit bagaimana kalau begitu? Oke, mari kita renungkan. Saudara, pembacaan tadi yang begini. Karena itu jadilah seperti bayi yang pernah lihat Adimea? Yang baru lahir pernah lihat? Yang umur antara 1 bulan sampai 10 bulan pernah lihat? Sekarang saya mau tanya, kalau itu anak yang baru lahir dia bawa datang di tengah-tengah kita banyak-banyak begini, kira-kira saudara buat apa? Ulik. Apa? Ulik. Cubit, cium. Kenapa cubit dan cium? Karena apa? Gemas, gigi asam. Gigi asam tapi gigi besi. Karena apa? Gemas. Nah, saudara dengar ini, dengar. Menggemaskan. Kehidupan orang Kristen yang bangkit di dalam kebenaran, yang minum itu air susu yang murni, dia pun kehidupan tuh menggemaskan. Orang-orang kepingin belajar dari dia. Orang-orang kepingin bersama-sama dengan dia. Kalau dia tidak ada, orang cari. Toh, di mana? Datang dulu. Toh, ada enak. Teo, datang dulu. Itu kalau energi positifnya ada. Tapi kalau lebih banyak energi negatif, itu dia baru muncul di situ dan setan sudah datang. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu setan juga ada di sini. Mana? Begitu saudara, anak kecil pun kehidupan tuh menggemaskan. Dia ada di mana tuh bagus. Dia tidak meresahkan orang. Ini dong baru beli tape 1 seputar sampai jam 3 pagi. Bumbang orang pikir sebentar. Yuk, kasih kecil tape sedikit. Kenapa? Mbak Isa tuh ada sakit di sebelah. Lu pikir tahu baik ya? Ada tambah 2.000 di web tape. Wah. Ini menggemaskan. Ini menggemaskan. Di web ada. Dong ada di sini. Pakai baju warna batudu sudah. Namanya moto hidup dari orang lain tuh, moto hidup tuh mesti menggemaskan sedikit kok. Amin kok. Iya kok. Saya mau tanya,
di Oeba sini nih, ini masuk rayon berapa, Mang? 5. 5. Suami istri dong pernah bakalai? Pernah bakalai? Anak-anak dong pernah dapli apa dan mama bakalai kok? Pernah ke sana? So jujur dong, pernah ke sana? Ulang-ulang. Bapak itu mangkali nikah dengan ini Chris John. Tiap hari mau berpuku. Saudara-saudara, orang suami istri dimanapun pasti pernah beda pendapat, pasti pernah bertengkar. Amin kok. Ya. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran dan dia bangkit, dong biar bertetangga begini satu son tahu di dalam ada bakalai son tahu. Tapi yang tidak benar itu yang dia berdiri bapaknya di sini, maki hancur dia pun suami dari ujung kaki sampai ujung kepala. Di sini juga ada. Dong ada di sini. Suku mana itu? Wih, kamu ngomong, kamu ini. Ini anak nih. Ya saudara-saudara, hari kotor hidup musuh begitu. Hidup menggemaskan sedikit. Iya. Hidup tidak menggemaskan. Tiap hari bakal lain. Bini karena pokok terus mah. Pas acara pesta di restoran don dua sengaja pakai baju seragam. Baru pi datang sengaja terlambat kok. Berhenti. Betul kok? Di Oeba ada. Sama apa? Ya itu masalah. Saudara-saudara, kalau mau bangkit itu bangkit yang benar. Bapak mama semua dengar. Ini anak-anak kecil dong, ini dong ini. Dorang pelajar cepat. Dong akan meniru apa yang dong dengar, melakukan apa yang dong lihat. Kalau mama tukang bamaki, anak tukang kira anak tukang bamasak. Kalau bapak tukang minum sopi, anak tukang anak-anak siapa yang pernah dia pun bapak suruh dia beli sopi angkat tangan. Lihat ini ada, tahu ini ada dong jujur kosone. Ini ada dong jujur kosone. Anak-anak dong siapa yang pernah dengar mama bamaki angkat tangan. Aduh, itu mama yang tukang bamaki dong ada di sini kok. Aduh, mama dong, kita mau bangkit ke mana? Aduh, ini saudara bangkit nih, bangkit yang betul-betul. Botol sebikin KPI lah, situ pakai bamaki lah. Aduh, hancurkan. Saudara-saudara, jadilah seperti anak-anak. Kehidupan menggemaskan, sudah. Oke, pertama, anak-anak kalau kita bawa anak banyak orang, udah buat apa tadi? Cium dengan? Oke. Setelah cium dan cubit, kalau kita bawain anak kecil banyak orang, kira-kira udah buat apa? Udah buat apa? Setelah cium cubit, dong bikin apa leh? Mama belum bikin. Bikin apa? Gendong, mantap. Oke, sama tanya kenapa berani gendong itu anak padahal dia kincing sang kita. Kenapa coba? Kenapa coba? Sama kata saudara, bawa kenapa ini anak dong kita berani gendong sendong? Karena do ringan sah. Anak kecil kalau lahir paling-paling 3 kilo 800. Sontalau berat, makanya kita bisa. Siapa pun anak yang dia lahir 55 kilo, angkat tangan. Karena dia ringan itulah, makanya kita bisa. Apa yang ingin saya sampaikan? Orang Kristen itu yang bangkit di dalam kebenaran, dia pun kehidupan bukan kehidupan yang menjadi beban bagi orang lain. Dia hidup untuk jadi berkat, bukan jadi harus jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Sudah jadi. Akan ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Entah karena sutua, entah karena sakit, entah karena kecelakaan, entah karena macam-macam. Akan ada satu waktu kita ada seperti itu. Tetapi waktu orang periksa, oh ternyata ini orang dosa jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban sah. Akhirnya dia bermuncul, dia bilang, beban sudah datang. Hidup itu jadi berkat dulu. Saya mau tanya di Eba ini sudah jadi berkat kok? Sudah? Aman kok? Atau kurang aman? Nah, saudara tahu, banyak kali kita ini hidup ini hanya membebani. Orang yang hidupnya hanya membebani, dia tidak tahu mengucap syukur. Dia boleh jalan ketemu orang itu dia hanya patah leher, Pak Pendeta. Hidup ini terlalu susah, terlalu mati sudah kalau memang terlalu susah. Hei, kita masih hidup sampai hari ini bersyukur. Amin kok? Amin. Bersyukur, bisa kok? Bisa. Hei, saudara tinggal di Weba ini masih makan ikan segar. Ikan belum mati saudara sumakan. Barangkali mungkin dia hanya semaput. Yang kami ini yang makan ikan tertentu ikan sumati berapa kali betul tuan tahu lah. Tolong ke orang Weba bersyukur sedikit. Amin kok? Amin. Biasa makan ikan? Bagi dong. Bersyukur sedikit. Ada makan ikan segar, ikan hidup-hidup. Keluar datang di pemata langsung hilang memang. Bersyukur sedikit. Pak Pendeta Emeritus Semniti Kastabeta Yandi, besok-besok jadi pendeta, jangan bikin beban jemaat Lu jangan terlalu banyak pi jemaat perumah Bapak maksud apa? Kok bukankah kita pi jemaat perumah itu baik kok? Waktu bilang pina sekali. Ini orang baru mau minum pagi, lu sampai Salam, selamat pagi, salam. Woi orang salam bapak, aduh bapak mari mama, mari teh pendeta, aduh bapak, aduh. Ini hari bapak datang, aduh terima kasih puji Tuhan, aduh itu pagi. Siang orang mau makan siang, bapak tua sambil salam. Itu Tuhan rumah bilang, salam agak turun sedikit. Dia akan bilang salam, bapak mari. Ini mulai turun. Sore orang mau minum kopi sore tak kunjung bapak tua salam. Lama-lama bapak bilang, tahu siapa bapak mari tertahu mama di mana. Malam orang mau makan malam tiba-tiba pendeta bilang salam. Lama-lama betul pikir sabi yang bapak tidak ada tiap hari salam. Di sini ada yang pernah begitu. Yang biasa salam pagi-pagi siapa? Koperasi kok. Koperasi dong biasa salam di sini. Biasa kok. Harian kok mingguan. Nanti bekas dong senus datang lah. Tadi hidup itu bersyukur sedikit. Kalau mau bangkit tuh bangkit dalam syukur. Saya pernah bilang pada saudara, dengar baik-baik. Syukur itu cara terbaik menikmati hidup. Orang kalau tidak tahu bersyukur, dia tidak akan pernah nikmati dia punya hidup. Kok tiap hari dia hidup tidak puas, amin. Mesti dia jalan kaki, dia berdoa, Tuhan, kasih sepeda satu kok. Tuhan kasih sepeda satu, dia naik 2-3 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan, naik sepeda memang enak, tanjakan di SMP 2. Itu kaki dan betis paha ke sama besar semua, Tuhan. Jangan lupa mau. Kalau bisa motor satu kok, Tuhan. Tuhan kasih motor satu, dia naik 5-6 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan, naik motor memang enak, mama itu berat 80. Anak dong 3 orang bermontok semua. Setiap kali motor bunyi 4 mau naik motor, Tuhan. Jadi motor bawa masalah baru di kami perumah ini.
Jangan lupa mau. Kalau bisa kasih oto satu kok Tuhan. Pick up juga Tuhan. Tuhan kasih oto satu dia naik 1 tahun dia berdoa ulang Tuhan. Naik oto memang enak. Mama juga naik. Dia duduk paling muka. Mana nona yang pertama masuk kawin di rote Tuhan. Mana foto mau pirote pakai pick up Tuhan. Jangan lupa mau. Kalau bisa kapal feri satu saja pakai kapal. Oh Tuhan kasih kapal feri satu dia pirote lihat cucu lihat anak mantu lihat anak kandung pulang berdoa ulang Tuhan. Nah feri memang sampai rote Tuhan musim timur bagi ini di Lolok. Jangan lupa mau helikopter satu kon. Manusia kalau tidak tahu bersyukur dia hanya mau cari ini dia lupa buang gereja dong. Amin kok. Di baju ada. Yang dulu balon piara babi satu rajin gereja, berdoa minta Tuhan, dapat babi 2 ekor dia sampai gereja lagi. Kenapa tuh sampai gereja? Tuhan suka sebabi sun lihat babi le sebentar tua marah le. Di weba ada. Itu yang faham apa dong? Ini penting ini. Karena berat ini. Kalau tidak kita hidup ini tidak mensyukuri. Tidak mensyukuri lain banding dia hidup dan tetangga dong. Tinggal pada begini baik maka tukang banding kau tuh susah. Yang di sebelah beli motor dia bilang bapak dong di sebelah saya beli motor. Yang di sebelah beli TV, bapak kau dong di sebelah saya beli TV. Yang di sebelah beli sofa, bapak di sebelah beli sofa. Lama-lama bapak tua pula bilang bapak, kenapa? Waktu di sebelah so ada istri baru. Mau kok? Itu jangan terlalu banding-banding deh orang. Amin kok? Nanti di sebelah ada tumis sayur, dia kasih panas minyak, taruh bawang, kan. Oh yang di sebelah justru mau kali kasih panas minyak, kasih panas. Anak dong kasih panas saya mama bawang soalnya. Monto dia sudah lu percik-percik air saja sudah apa yang penting dia bunyi kata woi. Hidup baterek begini nih di oi ada. Dom rumah jauh dari sini kok Deka. Hidup jangan terlalu baterek di orang. Tiap orang tuh dia pu berkat ada sendiri. Dia pu masalah juga ada. Sama ke Botong juga. Botong ada berkat ke sana. Masalah ada kosone. Son usah omong, beta lihat ini muka masalah semua. Jadi kita jangan terlalu fokus di orang punya masalah sampai lupa bahwa kita juga ada masalah. Amin kok. Lihat anak kecil itu dia rasa kesan ada masalah, dia santai. Mantap toh? Nah, kedua, ketiga. Oi, kamu tiga, om apa? Kamu juga sibuk. Kita ke Pak Kurampas saya mau ngomong. Masa menari aja bosan pulang bosan apa? Ini bosan bangkit Oke. Ketiga, lihat anak yang baru lahir itu. Anak yang baru lahir itu, coba. Anak yang baru lahir itu, coba kumpul dorang, barang 20 anak yang baru lahir. Sonus tahu dia pembapa siapa, mama siapa, dia suku mana, sonus tahu. Coba kumpul dorang semua. Baru coba cium satu-satu. Kira-kira bisa rasa, bisa kesan apa yang saudara dapat? Kira-kira kesan apa yang saya pernah coba di 6 orang. Coba cium-cium dengan satu-satu. Nanti kalau saudara ciumin anak kecil dong gini, kesan pertama yang kita dapat adalah itu ada dong pembau itu sama semua. Adimea itu dia pembau sama. Di sini kalau ada adimea semua langsung, ada adimea di sini. Yeah. Betul. Anak kecil itu gitu. Tapi coba sekarang kumpul dia pu bapa dong. Kumpul dia pu bapa dong 20 orang.
Bulan Oktober kok ada panas-panas baru cium kok satu saja. Piuk. Bau sama kok. Bau sama kok. Piuk. Weh, itu kita pakai masker. Separuh bawa minyak kelapa, separuh bawa minyak kemiri, separuh bawa minyak tanah, macam-macam. Apa maksudnya? Saudara dengar, anak kecil yang baru lahir, dia datang dari latar belakang yang berbeda, tapi dong bisa hidup dengan tujuan yang sama, bau sama. Macam kayak bottom pi gereja. Pi gereja dan pi pasar itu sama kok beda? Beda. Kalau bottom pi gereja, pi pasar, datang dari rumah yang berbeda, sampai sana tujuan kita juga beda-beda. Separuh beli sayur, separuh beli ikan, separuh beli baby doll, separuh pi tanganga-tanganga sah. Karena datang dari latar belakang beda, tujuan juga beda. Kalau pi gereja, kita datang dari latar belakang yang berbeda. Sampai sana kita pun tujuan hanya satu. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita datang ibadah tuh, datang dari latar belakang yang berbeda, tujuan satu. Bosan tiga sudah ingat bosan. Jadi kita datang dari latar belakang beda-beda dengan tujuan yang sama. Di pasar itu yang datang dari latar belakang beda, tujuannya beda-beda. Tapi waktu mesti bangkit seperti anak-anak. Ini juga sekaligus kasih tahu kita kok, cara pakai pakaian dong kita juga baik-baik. Bepohot satu kasih tahu, ibu-ibu, nona-nona, jangan suka pakai pakaian yang mini-mini tupi gereja, jangan. Bapak Pendeta, orang Tuhan itu lihat hati bukan lihat pakaian. Saya iya, itu Tuhan. Tuhan lihat hati bukan lihat pakaian. Betul yang pendeta ini lihat pakaian bukan lihat hati. Lu kira lu dan Tuhan sendiri. Usah pakai begitu tuh kita yang di muka ini kita mau lihat juga salah. Sonde lihat lebih salah. Tolong kau pakai yang baik-baik. Pakai pakaian yang di rumah, jangan pakai datang di gereja. Kamu tuh mesti tahu diri betul-betul kita ada di mana. Amin kok. Amin. Kalau begitu saudara-saudara, kita mesti hidup yang betul-betul. Alia anak kecil tuh begitu, Oke. Lebih lanjut lah, anak kecil yang baru lahir. Kalau dia pun bapak mama rote, dia bahasa. Bapak mama sabu dia bahasa. Sabu. Bapak mama timur dia bahasa. Timur. Bapak mama Indonesia dia bahasa. Indonesia. Bapak mama Amerika dia bahasa. Amerika. Inggris. Ulang. Kalau bapak mama rote dia bahasa. Bapak mama sabu dia bahasa. Bapak mama timur dia bahasa. Bapak mama Indonesia dia bahasa. Bapak mama Amerika dia bahasa. Wah, pintar. Apa maksudnya dengar? Saudara, orang yang baru bangkit di dalam nama Tuhan, pengalaman perjumpaan iman dia dengan Tuhan, itu pengalaman yang beda-beda. Tidak ada masalah tuh kalau orang rote bawa bahasa rote. Ada masalah? Orang timur bawa bahasa timur ada masalah? Tidak. Yang jadi masalah tuh kalau orang timur berkumpul sama-sama, ada orang omong pakai bahasa Inggris, kita bilang, itu dia masalah. Apa maksudnya? Dengar saudara, cara Tuhan berjumpa dengan seorang pendeta, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa seorang tukang ojek, beda Tuhan berjumpa seorang nelayan, beda Tuhan berjumpa seorang anak sekolah. Perjumpaan yang beda-beda ini tidak perlu kita samakan. Supaya waktu kita duduk bercerita tentang perjumpaan itu, kita bilang ternyata Tuhan kita itu luar biasa besarnya dalam perjumpaan yang berbeda. Karena cara Tuhan berjumpa dengan saya beda, dan Tuhan berjumpa dengan saudara-saudara beda. Kalau kita bikin sama semua, itu sama dengan kita dua nonton film sama-sama, pulang kita dua cerita ulang itu film. Yang tadi itu Nona, yang pakai baju biru, oke kamu dua nonton sama-sama, pulang cerita ulang. Begitu berbeda. Saudara, kadang-kadang
kita yang bangkit itu tidak bisa memahami perbedaan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kau punya cara menyembah begini, kau rindu semua orang pun cara menyembah sama. Sudah boleh. Perjumpaan kita beda-beda. Kau anak 4 orang, pulang dari pasar, kita bawa baju 4. Dikasih masing-masing anak. Yang satu bilang, ore! Yang satu langsung cium. Separuh bilang, kayak ini sah. Yang satu langsung lari di kamar pakai. Saya mau tanya, yang disebut anak yang mana? Kedua. Semua. Nah, saudara, ekspresi itu hal yang berbeda. Perjumpaan kita berbeda. Karena itu, biarkanlah kita beda-beda. Di Sesawi ini saya yakin ada orang yang gemit, ada GBI, ada GSJA, ada mana-mana. Masing-masing berekspresi dengan ekspresi yang beda. Amin kok? Ya. Saudara tahu, dulu saya menangani persekutuan doa dan beberapa tugas lain di kantor sinode itu kira-kira 8 tahun. Orang tanya saya, Pak Pendeta, ibadah penyegaran iman itu apa sih Pak Pendeta? Saya kasih tahu orang, ibadah penyegaran iman itu pesta. Pernah di pesta kok? Di pesta tuh ada makan, tapi menunya beda, pendekatannya beda, sajiannya beda, orangnya beda. Koma di situ. Ya. Tapi yang membuat kita bertumbuh bukan pesta. Ya. Siapa yang tiap hari mau bikin pesta ke kita? Yang buat kita bertumbuh itu yang makan pagi, makan siang, makan malam. Betul. Kenapa kita pembadan begini? Ya karena makan pagi apa, makan siang apa, makan malam-malam, bukan pesta. Biar ini hari kita pergi marah, bapak baru makan sot bokor di pesta. Bukan itu yang buat kita bertumbuh. Jadi jangan sampai banyak orang suka terhadap hal-hal yang besar, sampai lupa dia punya ibadah rumah tangga tidak iko, kaum bapak tidak iko, kaum ibu tidak iko. Nah, nanti ke mana? Remaja tidak iko, pemuda tidak iko, sekolah minggu tidak iko. Lalu terus sampai sini dia mulai putar ke kiri. Saudara-saudara, yang buat kita bertumbuh ada di situ. Saudara lihat, pernah lihat tanaman? Ini satu hal yang penting nih. Tanaman itu tidak akan pernah bertumbuh dengan baik kalau tiap hari kita kasih pindah pot. Coba pulang angka ambil tanaman satu di pot, kasih pindah di pot warna merah, besok hijau, lusa coklat. Coba kasih pindah. Tumbuh. 1 minggu kemudian dia mati. Masih banyak orang yang tidak tetap beribadah. Ini hari dia di Ebenezer, besok dia di dalam laut, lusa dia di mana lagi, pusing dan dia. Saudara mau menetapkan pertumbuhan itu harus di satu tempat, harus ambil keputusan. Saudara dapat berjumpa dengan siapapun dalam pengalaman perjumpaan kita yang berbeda-beda, tapi harus ambil komitmen kita di mana untuk bertumbuh. Kalau tiap hari ganti-ganti pot, saudara susah bertumbuh. Tiap hari hanya bertanya, kok kenapa di sini begini, di situ begitu, di sini begini. Bertanya terus. Saya suka bilang begini, masak supermi cepat kok lama. Cepat. Lama kok cepat. Cepat. Cepat kok lama. Cepat. Teorinya cepat. Kalau tidak segera ambil keputusan dia jadi lama. Kalau saya bilang saya istri, mama, saya mau makan supermi. Mam tua pergi belakang gua 3 menit, mam tua datang tanya, mie goreng kok mie kuah? Terus beta bilang mie kuah mama. Mam tua pergi belakang gua 3 menit, dia datang tanya lagi, kuah banyak kok sedikit? Taruh banyak kayak sayang taruh mam tua pergi belakang 2-3 menit, datang mam tua tanya, pakai sayur kok tidak? Mama taruh sah. Mam tua pergi belakang datang tanya, pakai telur kok? Mama taruh. Mam tua pergi belakang datang tanya, pakai kurus kok tidak? Lama-lama kita dua tidak makan. Kita dua hanya bertanya. Kapan makan? Saudara, mau bangkit itu harus ambil keputusan kita ada di mana. Anak kecil yang baru lahir, saya mau tanya kita, coba merenungkan. Ibu, itu anak umur berapa? Ibu sudah mau sapa pu anak lah. Itu 2 bulan. Oke. Cokasnya sedikit 5 bulan, 6 bulan.
Coba ambil itu anak kecil yang umur 5-6 bulan, coba ambil roti taruh di dia pun bibir bagian atas. Dia mau makan ke sana? Mau makan ke sana? Mau. Coba ganti itu roti dan kita taruh kayu satu. Dia mau ke sana? Mau ke sana? Mau ke sana? Mau. Nanti coba. Mau. Coba ganti itu kayu dari ular. Kita mau ke sana? Mau. Nanti langsung coba. Apa saja yang taruh di dia pun mulut, dia mau. Tapi coba pi ambil roti bertaruh di dia pun bapak pun mulut. Apa yang beta mau sampaikan? Dengar. Saudara dengar baik-baik. Anak kecil yang baru lahir, apa saja yang dia pun orang tua kasih, dia terima. Dia terima. Biasa potong orang tua ini yang bertingkat terlalu banyak. Kalau potong time yang Papa minum teh kok. Iya bu, Ima, gula jangan terlalu banyak. Nanti dia pun itu mulai tambah. Bapak minum susu kok. Iya susu mah ini yang susu orang tua pun ya. Susu babi jangan. Pokoknya kita tidak bisa terima sama gitu. Sudah dengan anak kecil tuh. Makanya Tuhan Yesus bilang begini. Anak kecil itu diumpamakan sebagai orang yang mau masuk surga. Dia percaya betul-betul. Coba taruh itu anak kecil satu. Jangan dia masih 2 bulan dia jam. Tadi betul dia satu agak besar di mana? Dia sudah terlalu besar. Dia pun adil lagi. Coba taruh itu anak di sini. Anak umur 1 tahun taruh sini. Dia pun bapak di bawah. Terus kita begini. Adek, lompat. Dia lompat ke tidak? Lompat ke tidak? Lompat. Dia pun bapak yang pusing kau mau tangkap dia ke mana. Tapi dia lompat. Amin kok? Sekarang coba taruh dia pun mama. Dia pun mama di situ, baru dia pun bapak di bawah. Terus dia pun bapak bilang, ayang. Lompat sayang. Sayang lompat. Sayang lompat. Sayang pun pertimbangan terlalu wajib. Lu sayang berturun pilu mati. Jadi saudara, kalau mau bangkit, jadi orang yang betul-betul mau terima apa yang Tuhan mau kasih. Jangan sampai kita bilang kita mau bangkit, terserah kita pun mau. Tidak bisa. Saudara, kadang-kadang kehidupan kita mau supaya Tuhan yang ikut kembali kita, bukan kita ikut kembali Tuhan. Karena itu, kalau mau bangkit, tadi seperti anak kecil tadi, dia tahu, dia pun bapak tidak akan pernah mencelakakan dia. Tidak akan. Kalau kita seperti orang-orang yang sudah sangat tua, pertimbangan kita terlalu banyak untuk membuat kita mau percaya Tuhan atau tidak percaya, percaya atau tidak percaya. Anak kecil ini paling lugu sudah. Don jalan kalau udah lihat pohon besar satu dong, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jalan. Kalau dia pu bapak mau lewat itu jalan, panggil kawan, mabok, berlewat. Oh itu kadang-kadang orang berani lewat sudah lempar. Nah saudara, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Bangkitnya orang-orang benar itu menjadi jelas. Kita yang selama ini mati, tidur nyenyak, tidak peduli dengan semua hal. Saya kira nasihat ini baik. Bangkit sudah, bangun sudah. Tapi bangunlah di dalam kebenaran. Dan kadang-kadang kita pun bangkit ini juga sama kayak bilang, woi, singa ada tidur lu jangan cobok-cobok. Pernah dengar itu kalimat? Pernah. Atau sendiri omong? Di sini juga ada singa. Tidur. Itu. Ya saudara, mari belajar untuk kita memahami. Saya tidak tahu pergumulan Sesawi soal tema ini seperti apa. Mereka kalau kutip dari Amsal 24 sangat berkaitan dengan kejatuhan orang-orang benar, tapi dia akan bangkit. Jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. 7 dalam Alkitab mengandung arti sempurna. Dia jatuh, dia tetap akan bangkit. Itu saja.
Tapi saya ingin menegaskan sesuatu yang lebih. Bagaimana seseorang yang jatuh bisa bangkit lagi kalau dia tinggal di dalam kebenaran. Kalau dia tidak tinggal dalam kebenaran, dia jatuh, dia pergi terus. Saparu bilang, Pak, dulu pernah coba, Pak, beta pernah coba, aduh, berat. Itu hari beta pernah berhenti rokok, Bapak. Ada 5 bulan kok. As itu, sekarang 5 tahun ulang, Bapak. Mau bangkit yang betul. Kita nih kadang-kadang tidak bangkit. Saya biasa lihat 31 Desember tuh menarik. Kotong 3 gereja sore, sampai sana tuh gereja sore malam itu kan di lampu mulai agak redup sedikit. Musik-musik mulai diputar. Tang, 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 tang. Tiba-tiba ada yang baca puisi. Tidak terasa. Beta dalam hati, lu tidak rasa. 365 hari ini lu tidak rasa. Saudara rasa kok tidak? Rasa kok tidak? Lalu kenapa bilang tidak terasa? Kemungkinan dia mati rasa. Tidak terasa. Terus dia begini. Saudara-saudara, mari kita menulis catatan-catatan dosa kita. Kita lepaskan dia berlalu bersama-sama dengan tahun lama. Tahun baru. Hidup baru. Semangat baru. Mari kita tulis catatan. Wih, udah mulai tulis. 1 dosa. 10. 20. Saya baru menangis bertulis. Tulis. Keluar dia pakai prosesi menyanyi. Menyanyi lagu rohani. Mampirlah dengar doaku. Wih, mulai ikatin dosa. Bakar. Itu 31 Desember, Bang. Minggu kedua bulan Januari dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari yang tahun lalu. Di Oeba sini ada yang 31 sampai menangis berlutut. Oh Tuhan, ini apa? Gila ulang ada. Nah ini, dalam kebangkitan kita jaga kekudusan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Amin kok. Mau datang pada Tuhan yang kudus harus jaga kekudusan. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat yang kau berdiri itu kudus. Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Amin kok. Kalau orang di gelap sana bisa lihat kita di terang atau tidak? Kita di terang bisa lihat orang di gelap? Tidak. Lalu kenapa seringkali orang yang sudah terang dia kembali pergi gelap? Jawabannya sulit pakai bahasa Indonesia. Orang diterang kembali pergi gelap itu kan dia suka begini. Itu dia pun nama apa? Maloi. Maloi. Maloi pakai bahasa rote bilang. Kalau dia semua maloi begini, soalnya lama dia begini. Ajak kawan. Amin kok. Di sini juga ada yang tukang maloi dong di sini juga. Bahaya. Saudara bisa lihat. Jadi kalau kita mau bangkit, bangkit bukan satu hari. Bangkit sebuah komitmen terus menerus. Bangkit itu mesti setia. Walaupun tantangan ada. Ini hari foto rencana berhenti minum sopi, supaya pegang Alkitab mau pergi ibadah. Teman-teman, wah, macam kabar turun dari langit. Wih, itu langsung kita ke Karmana kok. Ini kawan nonju satu. Nah, saudara-saudara, ini tantangan. Ini anak nona nonju satu. Anak nona, di sini sudah ada anak nona. Nenek-nenek semua. Anak nona, menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia tidak akan menyakiti engkau. Dia membahagiakan engkau. Karena itu, aja kau sempunya nampi kau ibadah pemuda toh.
Walaupun ada tantangan. Kak ibadah. Kakak ibadah. Kakak ibadah. Nah kalau dia mau kasih tau dia, ada kue. Tak tahu pas kasih tau ada kue dia mau pilih. Kalau bagaya, mau sembagaya dan mau sempunyong dong nih. Bakal dia tahu sambayang. Kalau sebagaya-bagaya hanya karena dia pu rambut, dia pu motor KLX, belum lunas itu. Kenapa sempoy den dong? Nona. Kalau dia omong itu tegas sedikit, kalau dia bilang bilang kenapa? Ini dia bilang non kak nih, kalau dia bilang non ini pirak namo kok langsung sonde lu kenapa lu pegang PU. Tapi kalau dia bilang Ragnamo kok terus dia bilang terserah kak satu. Jadi saudara-saudara, marilah kita belajar supaya kita hidup dalam yang benar itu seperti apa. Amin kok. Mau yang muda, mau yang tua, mau laki-laki, mau perempuan, biarlah acara ini kita pakai betul untuk membangun kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Tidak sia-sia. Kita segumuli ini dengan baik. Kita percaya dalam pekerjaan dan dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Kita tunduk kepala, kalau ada yang mau bangun komitmen, ada yang mau ambil keputusan, nyatakan itu dari hatinya sendiri kepada Tuhan. Itu persoalan pribadi, tidak perlu orang lain tahu. Saudara butuh teduh, angkat hati, dan nyatakan kepada Tuhan.